indah di semesta, tak terhitung bintang-bintang menerangi seisi dunia. Karyamu mengagumkan, sungguh ku jatuh cinta. Simfonia indah, hati yang rindu menyembah, ceritakan karya kasih-Mu sepanjang hidupku. Kau merangkai jagat raya yang terbingkai Indah di semesta, tak terhitung bintang-bintang menerangi seisi dunia. Karyamu mengagumkan, sungguh ku jatuh cinta. Simfonia indah, hati yang rindu menyembah, ceritakan karya kasih-Mu sepanjang hidupku. Sungguh indah karya-Mu Tuhan, dan kami mengucap syukur karena kami diciptakan mulia dan Kau sangat mengasihi kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami sungguh rindu menyembah-Mu, menceritakan kasih dan kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Karya-Mu mengagumkan, sungguh ku jatuh cinta. Simfonia indah, hati yang rindu
Kami bersyukur punya Allah yang memelihara kami. Thank you Jesus. Sungguh kami bersyukur. Mari semua yang mau bersyukur sama-sama nyatakan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara aku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Terima kasih atas pemeliharaanmu atas bangsa kami. Sama-sama nyatakan. Selamanya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tak pernah berubah. Kasih Tuhan selalu ada buat kita semua, amin. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan. Kasih-Mu selalu ada bagiku, setia menuntun langkahku. Percayalah, Dia tak pernah berubah. Walau semua langit bumi berlalu, sukacita yang ku temukan hanya di dalam kasih-Mu Tuhan. Pengharapan yang sempurna di dalam hidupku hanya kasih-Mu Tuhan. Wow, oh, oh, oh. Wow, oh, oh. Wow, oh, oh. Nyatakan saudara. Kasih-Mu selalu ada bagiku, setia menuntun langkahku. Percayalah,
Selamat datang di ibadah online NDC hari ini. 2 hari lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan NKRI yang ke-76. Mari kita terus berdoa bagi pemulihan bangsa yang kita cintai ini. Ibadah raya Minggu di NDC diadakan secara online. Dan hari ini ibadah disertai dengan perjamuan kudus yang akan dilayani oleh senior pastor NDC, Pastor Josia Abdi Saputra. Siapkan roti dan anggur bagi Anda dan keluarga. Ibadah NDC Youth, NDC Kids, dan NDC Women diadakan secara online dengan jadwal sebagai berikut. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Kini saudara dapat mempelajari firman Tuhan lebih dalam dengan menggunakan fitur Bible Study di aplikasi NDC. Temukan penjelasan latar belakang penulisan kitab, rangkuman dalam bentuk audio, dan penjelasan ayat per ayat. Saudara dapat memberikan persepuluhan dan persembahan dengan cara transfer bank ke rekening BCA di 704 030 8282 atas nama Nafiri Allah, atau melalui website dan aplikasi NDC Ministry di menu Giving. Dapat juga dengan melakukan scan kode QR yang tertera di layar dengan menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Berikut update laporan pemberian bantuan NDC Peduli COVID kepada jemaat dan pelayan NDC hingga minggu ini. Saudara yang rindu memberikan bantuan dapat memberikan melalui transfer bank ke nomor rekening yang tertera di layar, atau dengan melakukan scan kode QR menggunakan beberapa aplikasi yang tertera. Kami bersyukur kepada Tuhan atas berlangsungnya konser virtual NDC Worship Mighty. Terima kasih untuk doa dan partisipasi saudara, sehingga konser virtual ini dapat berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara dapat mendengarkan album NDC Worship Mighty di seluruh platform audio digital mulai tanggal 9 Agustus 2021. Tetap bersukacita dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Ajak anak Anda belajar bahasa Mandarin yuk. 大家好，现在我们要学汉语。你好，早安，你们好吗？我很好，谢谢，不客气，再见。 Segera daftarkan putra-putri Anda dan dapatkan promo bebas uang pangkal. Selama pandemi, pertemuan core tetap berlangsung secara online dan semakin hari makin bertambah core member baru yang digembalakan. NDC Core terus menambah dan mempersiapkan pemimpin baru dengan mengadakan training calon core leader dan training main team yang akan melayani dan menjadi support system di dalam sebuah core lokal. Bergabunglah dengan keluarga rohani di dalam core untuk saling mendukung dan mendoakan. Saudara dapat mendaftar menggunakan aplikasi NDC atau dengan scan kode QR yang ada di layar. NDC membuka kelas pemuritan yang dapat Anda ikuti secara online. Kelas yang dibuka adalah kelas membership, maturity, ministry, dan kelas mission. Pendaftaran dilakukan melalui aplikasi NDC. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Untuk permohonan doa dan kesaksian, kirimkan melalui WhatsApp chat di nomor hotline prayer berikut. Ada pendoa NDC yang siap berdoa bersama saudara. Sekian NDC News hari ini. Tetap hidup sehat dan ikuti protokol kesehatan dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Kami ada hanya untuk memuji-Mu, hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama.
katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Mari angkat tanganmu, katakan Hosana. Hosana, Hosana, Yesus yang layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Hanya Yesus yang layak untuk kami puji. Hanya nama Yesus yang layak untuk kami sembah. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan yang layak untuk kami muliakan dan tinggikan. Amin. Hosana, Hosana bagimu. Hosana, mari katakan Hosana. Hosana, Hosana, oh, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar, namamu besar termulia. Oh, come on, worship God. Kami sembah Engkau, kami tinggikan, kami agungkan namamu, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami agungkan, kami tinggikan namamu Tuhan, namamu Tuhan. Come on, worship Jesus. Haleluya, haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak kami sembah. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan. Oh. Terima kasih Tuhan. Oh. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk bersyukur pada Tuhan. Dia begitu baik, Dia begitu luar biasa.
Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau begitu baik Tuhan. Kau begitu besar Yesus. Kau begitu baik Yesus. Mengangkat suaramu saudara. Lebih lagi sembah Tuhan. Oh, haleluya. Kami bersyukur. Ku bersyukur. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau, ya Allahku. Amin. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Engkau Tuhan. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan Kau, tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Lebih lagi nyatakan. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Puji Tuhan, saya percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan menerima perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Mari kita persiapkan roti dan anggur, tetapi khususnya hati kita untuk menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup
menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari semua katakan terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sambil memandang kepada salib Yesus, mari kita mengangkat roti kita tinggi ke atas, saudara. Kita mengingat ketika Yesus menanggung semua dosa kita atas tubuhnya, sehingga tubuh Yesus dihancurkan, diremukkan, dan dipecah-pecahkan untuk menyelamatkan kita. Dan saudaraku, bukankah roti yang kita pegang dan akan kita makan bersama ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya, mari kita makan bersama di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi satu dengan tubuh-Mu. Terima kasih Engkau sudah menanggung semua dosa kami atas tubuh-Mu. Tetapi juga setiap penyakit kami sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Itu sebabnya lewat bilur pada tubuh Yesus, kami yang sakit disembuhkan. Dimanapun saudara berada, yang menderita sakit penyakit apapun juga, pegang tubuhmu yang sakit dan katakan bersama saya, dalam nama Yesus. Dan oleh sebab bilur Yesus, kami perintahkan segala penyakit dan kelemahan tubuh keluar dalam nama Yesus. Termasuk penyakit COVID-19 dalam nama Yesus keluar. Dan kesembuhan ilahi terjadi. Semua kami yang sakit disembuhkan. Kami menerima mujizat kesembuhan. Karena Tuhan Yesus sudah menanggung setiap penyakit kami atas tubuhnya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu dan bersyukur untuk anugerah yang Kau berikan. Dan sekarang mari kita angkat cawan kita tinggi ke atas, saudara. Sekali lagi kita memandang kepada salib Yesus dan mengingat ketika Yesus mencurahkan darahnya bagi kita, ketika Yesus dicambuk darah mengalir, ketika tangan dan kakinya dipaku, kepalanya dimahkotai duri, darah tercurah bagi kita. Dan akhirnya ketika lambung Yesus ditusuk dengan tombak, darah bercampur air mengalir keluar. Artinya seluruh darah Yesus telah tercurah habis untuk menebus dan menyelamatkan kita. Dan saudaraku, bukankah cawan dan anggur yang kita pegang dan akan kita minum bersama ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya, mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari semua kita bersyukur, katakan haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat salib-Mu. Terima kasih buat darah yang tercurah, yang telah menebus dan menyelamatkan kami. Haleluya. Mari angkat tanganmu dan sembah Dia. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, karena lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib dan lewat pencurahan darah-Mu, dosa kami sudah diampuni, kami sudah ditebus, dan kami sudah menerima hidup yang kekal. Kami sungguh bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan. Kami juga berjanji untuk setia mengiring Engkau dan melayani Engkau seumur hidup kami, karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang saatnya
Kami rindu mendengar firman Tuhan. Biar Tuhan berbicara kepada kami. Tuhan mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap jemaat yang mendengar firman Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Kami melakukan firman-Mu dan hidup kami diubahkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang sudah dilawat Tuhan dan siap dengar firman Tuhan katakan amin, amin. Puji Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan dimanapun kita berada, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya lewat perjamuan kudus setiap kita sudah dilawat oleh Tuhan. Iman kita juga sudah dibangkitkan. Dan kasih kita lebih lagi kepada Tuhan Yesus yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Saudara-saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan, saya ingin mendorong setiap saudara untuk mengikuti doa bersama. Selama 20 hari lebih, saudara-saudara, kita tiap malam, jam 8 malam bertemu. Kecuali hari Minggu. Kalau hari Minggu seperti sekarang, kita tidak ada doa bersama. Seruan doa bersama. Tetapi hari Senin sampai hari Sabtu, sudah 20 hari lebih. Kita doa sama-sama. Tiap jam 8 malam. Saya mendorong kalau saudara semua belum mengikutinya, saya dorong, ayo ikut. Apalagi para core leader, sangat bagus mengajak anggotanya untuk doa bersama-sama lewat YouTube, ya. NDC Ministry, tiap malam jam 8 kita bersama-sama bertemu, kita satukan hati berdoa bagi bangsa negara. Saya percaya Indonesia dilawat Tuhan, kota kita dilawat Tuhan. Juga saya percaya kita secara pribadi makin kuat. Bertumbuh di dalam Tuhan karena makin banyak kita berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Saya percaya saudaraku, iman kita juga akan bertumbuh dalam Tuhan. Baik saudara-saudara, sekarang kita akan dengar firman Tuhan. Dan kita tahu sepanjang bulan Agustus ini, tema yang kita akan bahas adalah truly free atau benar-benar merdeka. Karena bulan Agustus kita memang pilih tema khusus kemerdekaan, saudaraku. Karena bangsa Indonesia merayakan dan memperingati kemerdekaannya tiap bulan Agustus. Dan untuk minggu ini, judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah Jesus sets us free. Yesus membebaskan kita. Tahukah saudara bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mengalami yang namanya kemerdekaan yang sejati. Kita merdeka karena karya Kristus di atas kayu salib. Saya ingin kita membaca bersama-sama pada awal pemberitaan firman Tuhan ini. Saya ambil dari Kolose pasal yang kedua ayat 11 sampai dengan yang ke-15. Kita akan melihat karya Yesus di atas kayu salib yang luar biasa yang sudah memerdekakan kita atau membebaskan kita. Saya akan bacakan ayat 11. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ayat 12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin. Saudara-saudara, dari ayat-ayat yang baru saja kita baca, kita melihat karya Yesus di atas kayu salib yang luar biasa. Dan karya Yesus di atas kayu salib yang luar biasa itu sudah membebaskan kita. Hari ini kita akan belajar bersama-sama apa saja ya yang Tuhan Yesus bebaskan lewat karyanya di atas kayu salib yang luar biasa, saudara-saudaraku. Mari kita mulai, ada 3 saudara-saudaraku. Yang pertama, lewat karya Yesus di mana Dia mati di atas kayu salib tapi kemudian Dia bangkit kembali, maka yang pertama kita mengalami yang namanya bebas dari belenggu dosa. Bebas dari belenggu dosa. Saudara, banyak orang yang melakukan dosa berpikir begini,
Oh, saya orang yang bebas. Saya bebas melakukan apa yang saya mau. Seringkali orang tidak sadar bahwa dosa itu bersifat membelenggu orang yang melakukannya. Jadi kalau orang melakukan dosa, mereka mungkin tertawa, saya bebas melakukan apa saja. Tapi justru dosa itu membelenggu. Untuk orang tersebut terus-menerus berbuat dosa tanpa bisa menghentikannya. Kadang-kadang kita kalau bertanya kepada orang yang hidup dalam dosa, mereka bilang apa? Saya sebetulnya udah bosen loh. Tapi saya nggak tahu ya, saya kembali melakukan lagi dosa yang sama. Itu yang saya katakan, dosa itu bersifat membelenggu. Tetapi Yesus mati di atas kayu salib. Dia curahkan darahnya, dia berikan nyawanya, dan bangkit pada hari yang ketiga. Untuk apa? Membebaskan kita dari belenggu dosa tadi. Perhatikan ayat 11 dan 12 yang tadi sudah kita baca. Coba kita ulangi, kita baca sekali lagi. Kolose 2 ayat 11 sampai 12. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus. Ya, ini istilah khusus. Dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi di dalam Kristus, saudara-saudara, kita mengalami sunat Kristus. Yaitu tadi dikatakan penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi ditanggalkan tuh. Tubuh yang berdosa yang dibelenggu oleh dosa tadi. Terus ayat 12 sekarang. Perhatikan. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Jadi pada waktu kita dibaptis, itu masuk dalam air, kita dikuburkan, mati bersama Yesus. Nah, kita mengingat kepada proses kematian Yesus di atas kayu salib. Terus dikatakan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi di sini kita melihat, saudara-saudara, bahwa sesudah kita dikuburkan, ya, dan itu digambarkan waktu baptisan, kita mati, manusia lama kita dikuburkan. Waktu kita keluar dari air, itu juga artinya kita bangkit bersama Kristus. Seperti Yesus yang bangkit dari antara orang mati, saudaraku. Nah, di sini kita melihat, saudara-saudara, bahwa Yesus telah menanggalkan tubuh kita yang berdosa. Ya, yang tadi dengan istilah sunat oleh Yesus Kristus atau di dalam Yesus Kristus. Kita telah menanggalkan tubuh kita yang berdosa. Hidup lama kita yang dibelenggu dosa itu dikuburkan. Lalu kita bangkit bersama Yesus, saudara-saudara, dengan kehidupan yang baru. Jadi hari ini, saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara. Mungkin ada saudara sebagai orang Kristen mungkin, sudah dibaptis mungkin, sudah lama ikut Tuhan, tapi saudara dibelenggu dosa. Saudara kepengen keluar dari dosa tuh nggak bisa. Ada dosa-dosa favorit yang kita lakukan dari waktu ke waktu. Kita kadang-kadang berkata, saya mau bebas, saya mau lepas, tapi nggak bisa. Dengar saya baik-baik, di dalam Kristus sebenarnya saudara sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Saudara dalam Yesus sudah mati bersama Yesus, dikuburkan, tapi engkau juga bangkit bersama Yesus dalam hidup yang baru. Dan saudara menerima kuasa Roh Kudus di dalam diri saudara. Jadi saudara, kita bisa menjalani kehidupan yang baru, yang bebas dari belenggu dosa tadi, tidak dengan kekuatan kita sendiri. Tentunya karena kita yang percaya kepada Yesus juga sudah menerima kuasa Roh Kudus. Dan dengan kuasa Roh Kudus dan kehidupan baru yang Yesus berikan, kita bangkit dalam hidup yang baru. Saya percaya hari ini saudara bisa dibebaskan dari segala belenggu dosa yang membelenggu kita. Jangan tenggelam terus dalam dosa saudara. Jangan saudara dibelenggu terus dan melakukan dosa terus. Saudara keluar dari belenggu dosa itu. Karena saudara bangkit bersama Yesus. Dan saudara penuh dengan Roh Kudus. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, saya percaya setiap saudara bisa bebas dari belenggu dosa. Yang setuju katakan amin. Dan kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang sudah membebaskan kita dari belenggu dosa. Nah, sekarang yang kedua. Yesus mati dan bangkit, saudaraku. Dan lewat karyanya di atas kayu salib. Yang kedua, saudara-saudaraku, kita bebas dari hukuman dosa. Saudara-saudara, memang dosa itu saudara-saudara membuat kita mau tidak mau harus dihukum. Tetapi lewat karya Kristus di atas kayu salib, kita bebas dari hukuman.
Coba kita baca sekali lagi Kolose pasal 2 ayat 13 dan 14. Kolose 2 ayat 13 dan 14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Memang kita melakukan dosa dan itu, saudaraku, harus dihukum. Ada ketentuan hukum yang mendakwa dan mengancam kita. Terus dikatakan, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi semua tuntutan dan hukuman itu semuanya dibayar lunas, saudara-saudaraku, ketika Yesus naik ke atas kayu salib dan menggantikan kita, menanggung hukuman kita, sehingga kita bisa bebas. Yesus membebaskan kita dari tuntutan-tuntutan hukum yang mendakwa kita dan mengancam kita karena pelanggaran-pelanggaran kita. Dengan cara, sekali lagi, dengan cara apa? Dengan cara mati di kayu salib menggantikan kita. Oleh karena itu, setiap orang yang sungguh-sungguh di dalam Kristus tidak lagi akan mengalami penghukuman. Saudara yang percaya katakan, saya tidak akan dihukum. Sekali lagi dengan keras katakan, saya tidak lagi akan dihukum. Dan Alkitab dengan jelas menekankan itu di dalam Roma pasal 8 ayat yang pertama. Mari kita baca sama-sama Roma 8 ayat yang pertama. Firman Tuhan dengan jelas berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin, puji Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dari tuntutan hukuman dosa. Kita tidak lagi perlu dihukum karena dosa-dosa kita. Kenapa? Karena Yesus sudah menggantikan kita. Yang tadi dikatakan semua tuntutan-tuntutan surat hutang itu semuanya sudah dipakukan di kayu salib. Jadi tidak ada lagi, saudara-saudara, hal-hal yang dapat menekan kita, mengintimidasi kita, dan mengancam kita. Karena kemerdekaan yang Yesus berikan adalah kemerdekaan yang sejati. Ya, Dia sudah menanggungnya bagi setiap kita di atas kayu salib. Semua hal yang harusnya ditimpakan untuk kita, harus kita tanggung akibat dosa-dosa kita, semuanya ditimpakan kepada Yesus. Dan karena itu, saudara dan saya sudah dibebaskan dari hukuman. Ya, kita sudah dibebaskan dari hukuman. Kita tidak lagi perlu menanggung hukuman. Yesus sudah menanggungnya bagi kita. Bukankah kita harus bersyukur kepada Tuhan dan berkata, terima kasih Yesus, karena pengorbananmu di atas kayu salib, Engkau sudah menanggung semua dosaku. Aku tidak perlu lagi menanggung semua hukuman dosa. Aku sudah dibebaskan. Yohanes pasal 8 ayat 36. Perhatikan, saya bacakan. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Mari kita katakan sama-sama, saudaraku. Ya, kita ucapkan, saya benar-benar merdeka. Mari katakan sama-sama, saya tidak lagi menanggung hukuman karena dosa saya. Yesus sudah menanggungnya. Dan karena Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk saya, maka saya sudah bebas dari hukuman dosa. Puji Tuhan, saya sudah dibebaskan dari semua hukuman. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudara, karya Yesus yang luar biasa di atas kayu salib itu juga membebaskan kita dari kuasa iblis. Kita bebas dari kuasa iblis. Saudara tahu apa pekerjaan iblis yang seringkali menyerang kita? Iblis seringkali menyerang kita dengan cara apa? Menuduh kita, mendakwa kita. Siapa di sini yang pernah mengalami, ya, sudah pelayanan, udah maju dalam Tuhan, tapi sering masih ingat, waduh, saya ini dulu orang berdosa. Oh, saya ini orang yang gak layak. Jadi banyak orang sambil pelayanan selalu, saudaraku, bilangnya apa? Saya gak layak, saya gak layak. Dan lucunya, banyak orang berpikir itu karya Roh Kudus. Kita sedang ditipu, saudaraku.
Kalau kita selalu diingatkan dosa-dosa masa lalu kita, dan kita dituduh, didakwa, dituduh terus dengan masa lalu kita yang berdosa. Dengar saya baik-baik, itu bukan karya Roh Kudus. Itu karyanya iblis. Iblis itu memang kerjaannya menuduh kita, mendakwa kita, dan mengatakan, lu siapa sih? Ingat nggak lu dulu orang jahat, perbuatan kamu ini. Dia menuduh kita terus. Tetapi tahukah saudara, lewat kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, lewat karya Kristus di atas kayu salib, iblis itu kuasanya sudah dilucuti, saudaraku. Dan dia tidak bisa menyerang saudara dan mendakwa saudara lagi. Itu ayat 15, ya. Mari kita baca ayat 15 sekali lagi. Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi perhatikan, iblis saudara-saudara tidak lagi dapat mendakwa kita karena kita telah dibebaskan oleh Yesus. Dan dia tidak lagi bisa mendakwa kita. Yang disebut dengan penguasa-penguasa di sini adalah penguasa kegelapan. Ya, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa. Itu adalah kuasa kegelapan iblis yang seringkali menyerang kita, mendakwa kita, membuat kita rasa bersalah. Sekarang iblis tidak lagi bisa mendakwa kita. Aku telah bebas. Tuntutan-tuntutan dosa sudah dipakukan di kayu salib dan Yesus sudah membayarnya lunas. Nah, tapi hari ini saya ingin memberikan sesuatu yang perlu saudara perhatikan. Karena seringkali tanpa disadari kita memberi celah kepada iblis. Celah untuk iblis menyerang kita kembali. Dengan cara apa? Dengan cara menambahkan persyaratan. Menambahkan persyaratan untuk bisa selamat. Ya, harus Yesus, tapi ditambah ini dan itu. Oh ya Yesus, tapi harus ada ini lagi, ini lagi, ini lagi. Nah, ini persoalannya saudaraku. Jadi saya berharap kita tidak lagi memberi celah. Kristus telah memerdekakan kita dari segala bentuk perbudakan dan hukuman dosa. Dan itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan agar kita jangan lagi mau dikenakan kuk lagi, kuk perhambaan. Coba perhatikan Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi Paulus mengingatkan jangan sampai kita kena kuk perhambaan lagi. Sekarang ada perhambaan baru saudaraku. Yang dibuat sendiri oleh orang percaya. Yesus plus. Oh Yesus ditambah berbuat baik. Yesus tapi kalau nggak berbuat baik nggak bisa selamat dan lain sebagainya. Ini namanya adalah perhambaan baru. Yang saya sebut legalisme. Nah, legalisme itu apa nanti saya akan jelaskan lebih jauh. Tapi sebelumnya coba kita lihat. Ini ada tambahan-tambahan. Ya, jadi Yesus saja nggak cukup. Harus ditambah ini dan itu. Kita lanjutkan. Tadi ayat 1 Galatia 5 ayat 1. Sekarang Galatia 5 ayat 2-4. Perhatikan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi ada orang, saudaraku, sudah terima Yesus, tapi masih fokus kepada Taurat, perjanjian lama. Oh, kamu sudah terima Yesus, tapi kamu harus disunat. Kalau kamu nggak disunat, kamu nggak selamat. Nah, ini Yesus harus ditambah dengan sunat. Dan ini yang berbahaya sekali. Ayat 3. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya. Perhatikan. Paulus memberikan nasihat kepada orang yang menyunatkan dirinya. Bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Jadi kalau saudaramu selamat lewat Taurat. Oh kita harus, walaupun terima Yesus kita harus tetap disunat. Paulus bilang, kamu harus melakukan seluruh hukum Taurat. Kalau mau selamat dengan perbuatan baik saudara. Maka saudara harus melakukan bukan cuma sunat dan seluruh hukum Taurat. Pertanyaannya siapa yang bisa melaksanakan seluruh hukum Taurat yang jumlahnya ribuan? Semua kita bisa lakukan, satu saja yang gagal, itu membuat kita masuk neraka. Jadi kalau saudara mau menambahkan harus disunat untuk selamat, kata Paulus,
Lakukan semua hukum Taurat. Ayat 4 sekarang. Perhatikan. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi orang-orang yang menambahkan sesuatu, oh Yesus memang Yesus menyelamatkan, tapi harus ini, harus melakukan itu, dan lain sebagainya. Pada waktu itu yang ditekankan oleh orang-orang harus disunat. Nah, Paulus berkata, kamu hidup di luar kasih karunia. Nah, jadi saudaraku, saya mau jelaskan apa yang dimaksud dengan legalisme. Legalisme ini adalah sesuatu yang menekan banyak orang. Jadi ada peraturan baru lagi untuk selamat, ya. Legalisme adalah doktrin yang menekankan sistem peraturan dan hukum supaya manusia bisa memperoleh keselamatan dan pertumbuhan rohani. Jadi legalisme ini, saudaraku, orang harus melakukan aturan hukum atau Taurat tadi supaya bisa selamat. Dan ini yang bahaya. Jadi legalisme membuat orang-orang menempatkan perbuatan baik dan kesalehan terhadap aturan-aturan agama sebagai tuntutan yang harus dipenuhi. Dan ini berbahaya. Banyak orang tanpa sadar melakukannya. Sebetulnya orang-orang ini adalah orang-orang yang ingin hidup kudus. Saya tahu kita semua harus mengejar kekudusan. Tapi di sini ada perbedaan. Kalau legalisme adalah orang harus hidup kudus walaupun terima Yesus, kalau nggak hidup kudus, nggak memenuhi syarat, nggak bisa masuk surga. Berbeda kalau kita menerima Yesus, Yesus saja cukup. Dan sebagai orang yang sudah diselamatkan, maka kekudusan adalah buah dari keselamatan. Ini adalah hal yang berbeda, saudaraku. Jadi Rasul Paulus mengeluarkan peringatan keras kepada orang-orang Galatia yang memandang sunat sebagai tuntutan agama yang harus dipenuhi. Jika mereka melakukannya, ya semua aturan itu, dan dengan demikian mencari kebenaran melalui perbuatan, Paulus mengatakan Kristus tidak ada nilainya bagi mereka. Saudara, dengar saya baik-baik. Keselamatan kita sudah dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib. Kita nggak perlu nambahkan apapun. Kita hanya menerima. Tangan yang terulur ini namanya iman. Dengan iman kita menerima karya Kristus di kayu salib. Itu cukup. Tetapi sebagai orang yang sudah menerima keselamatan, maka ada buah-buahnya. Kekudusan, hidup yang menyenangkan Tuhan. Tetapi itu bukan untuk mengejar keselamatan. Karena kita nggak mungkin bisa mengejar keselamatan dengan kekudusan kita. Kita harus menerima dulu dengan iman keselamatan yang Yesus kerjakan di kayu salib. Dan sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita pasti akan mengeluarkan buah-buah baik. Kita akan terus hidup dalam kekudusan untuk menyenangkan hati Tuhan. Hari ini, jangan membuat aturan-aturan baru yang akan membuat kita tertekan lagi dengan aturan-aturan baru. Ingat saudaraku, iblis sudah dilucuti. Iblis nggak bisa lagi menudun dakwah kita. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita dibebaskan oleh Tuhan dari segala hukuman. Kita juga dibebaskan dari setiap belenggu dosa. Hari ini terimalah kelepasan, kebebasan, kemerdekaan yang sempurna yang sudah Yesus kerjakan di atas kayu salib. Dan biar kita semua yang sudah diselamatkan, hidup kita mengejar kekudusan sebagai buah dari keselamatan. Kita mau menyenangkan Tuhan dan melakukan sesuatu yang memuliakan namanya. Doa saya lewat firman Tuhan yang saya sampaikan, setiap kita bisa berkata hari ini, aku sudah bebas, aku sudah merdeka karena Yesus lewat karyanya di kayu salib sudah memerdekakan aku. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Hari ini kami boleh beribadah, kami boleh dengar firman Tuhan. Kami bersyukur karena karya-Mu di atas kayu salib luar biasa. Dan itu cukup bagi kami. Dan lewat karya Yesus di kayu salib, kami sudah dibebaskan dari segala belenggu dosa. Kami tidak terikat oleh dosa apapun. Yesus sudah memerdekakan kami. Dan lewat Roh Kudus yang memenuhi kami percaya kami menang atas dosa dan bebas dari segala belenggu dosa. Terima kasih Bapa karena kami juga sudah dibebaskan dari hukuman.
Karena kami orang berdosa tadinya harus dihukum, tapi Yesus sudah menanggungnya di atas kayu salib. Kami tidak perlu lagi dihukum. Kami sudah dibebaskan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur karena iblis tidak lagi bisa mendakwa kami. Iblis sudah dilucuti. Kami juga bebas dari serangan dan kuasa iblis. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dan biar hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Pada akhirnya, kami mau berdoa juga bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Supaya bangsa kami Indonesia, kota kami segera lepas dari pandemi COVID-19. Berikan urapan kepada Pak Jokowi dan semua timnya Tuhan. Dengan hikmat Tuhan mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk menekan COVID-19 ini. Dan segera menurun dan lenyap Tuhan. Urapi para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Semuanya diurapi untuk menjalankan Tuhan peraturannya dengan benar. Kami percaya Indonesia segera bangkit. Indonesia pulih. Gereja-gereja bisa beribadah kembali. Karena COVID-19 segera berlalu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang terikat Tuhan lepaskan. Kami berdoa untuk teman-teman kami di rumah sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang isolasi mandiri di rumah sembuh dalam nama Yesus. Yang ekonominya Tuhan mengalami kemunduran Tuhan berkati. Yang bisnisnya hancur pulihkan Tuhan. Semua keluarga diberkati oleh Tuhan. Dan sebelum kami akhiri ibadah ini dan doa ini, kami bersama-sama membuka hati untuk menerima anugerah dan berkat dari Allah Bapa, cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan sudah memerdekakan kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.